Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjut dengan taklim. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang kita dapat Allah jadikan ilmu yang manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Dan tidak lupa kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan segenap pengikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat beliau yang istiqomah mengikuti tuntunannya, dan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Mari kita buka sama-sama taklim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, ada salah satu doa Nabi yang berbunyi begini: Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu pagi mereka. Jadi ketika pagi ini, ya, bahkan tadi kita sudah bangun sebelum waktu subuh, ya, kita isi dengan rangkaian ibadah dari tahajud, ya, beristighfar, melangkahkan kaki ke masjid, ya, yang sempat tahiyatul masjid, ya, kemudian qobliyah subuh dan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjut dengan taklim ini. Maka kita mendapatkan bagian dari doa yang hebat tersebut, yaitu di mana Rasul meminta kepada Allah kita umatnya ini di waktu pagi, ya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ya. Jadi ketika kita bisa seperti ini, ya, diisi dengan aktivitas-aktivitas kesolehan, ya, kita dapat bagian itu. Didoakan oleh Nabi, ya, agar kita bisa mendapatkan keberkahan, ya. Apa itu keberkahan? Ya, keberkahan itu sederhananya adalah bertambah kebaikan, ya. An-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah, itu namanya berkah, ya. Ketika hari ini, ya, kita diberikan hidup oleh Allah, ternyata kita tidak cuma hidup, tapi hidup kita manfaatkan dengan kesolehan-kesolehan, itu berkah. Ada nilai tambah. Hidup itu adalah rezeki dari Allah, ya. Hidup itu nikmat dari Allah. Tapi kita gunakan nikmat itu untuk memiliki manfaat yang lebih. Kita gunakan untuk beramal soleh, ya. Harta, ya, itu rezeki dari Allah, itu nikmat dari Allah. Tapi kita tidak hanya gunakan untuk kita dan keluarga saja. Kita tambah manfaatnya dengan cara apa? Ya, kita keluarkan zakatnya, ya. Kita berikan dalam bentuk sedekah, infak, ya, berbagi kepada kerabat, fakir miskin, ya, berkontribusi dalam perjuangan Islam, ya, bangun masjid dan sebagainya, gitu. Berarti harta kita itu barokah di situ, ya. Kenapa? Manfaatnya lebih banyak. Tidak hanya buat kita dan keluarga. Kemudian juga ilmu, ya. Ilmu adalah nikmat dari Allah, rezeki dari Allah, ya. Ya, kemudian kita amalkan, dan kemudian kita juga ajarkan kepada yang lain, ya. Maka ilmu itu manfaat, apa, barokah, karena manfaatnya meluas, ya. Manfaatnya bisa lebih banyak. Termasuk kita punya anak keturunan, kita punya anak, itu nikmat dari Allah, itu rezeki dari Allah, ya. Tapi anak itu tidak sekedar menjadi
pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga kita, buah dari sebuah pernikahan kita, ya. Tetapi anak itu kita jadikan sesuatu yang punya nilai tambah, ya. Jadikan anak itu menjadi sesuatu yang berkah. Kapan? Ketika kita jadikan anak kita itu menjadi anak yang soleh, ya. Dan manfaatnya buat kita dari tidak sekedar menjadi pelengkap kesempurnaan kebahagiaan dalam keluarga, tapi anak yang soleh manfaat tambahannya adalah kelak dia akan mendoakan kita, ya, dengan doa-doanya, dan doa yang soleh itu adalah makbul, diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, bahwa makna berkah itu adalah rezeki, karunia, nikmat dari Allah, ya. Kita jadikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat yang lebih luas, gitu. Termasuk ke pagi ini, ya. Hidup kita upayakan untuk manfaatnya lebih luas, ya. Itu dengan kita beribadah, beramal soleh seperti ini, ya. Nah, dalam Al-Quran kalau kita baca beberapa petunjuk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya kita hidup ini berkah, ya, dengan segala macam karunia yang Allah berikan kepada kita dalam hidup. Yang pertama, petunjuk Allah pada Quran surat Al-A'raf, ya, surat yang ke-7, ya, ayat 96, ya. Ayat ini sangat masyhur ini, ya, sering kita dengar juga dari para guru-guru kita ketika dalam khutbahnya, dalam tablignya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apabila satu penduduk negeri beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim, pasti kami akan bukakan keberkahan-keberkahan, ya, minas sama'i wal ardh, ya, dari langit dan dari bumi, gitu. Jadi Allah akan berkah hidup kita, Allah akan berikan manfaat yang banyak kepada kita, ya, dari apa yang Allah berikan, ya, kalau kita beriman dan bertakwa. Ini bukti iman dan takwa begini diantaranya, kita ngaji, kita sholat jamaah, ya, gitu. Kemudian yang kedua, kita baca dalam Quran surat 21, ya, surat Al-Anbiya ayat 50, ya. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Kata Allah, wa hadza dzikrun, ya, dan ini adalah peringatan, yaitu Al-Quran, ya. Karena nama lain daripada Al-Quran adalah Az-Zikr, ya. Dan peringatan ini, yaitu Al-Quran, mubarakun, adalah diberkahi oleh Allah. Mubarak, Quran itu diberkahi, ya. Anzalnahu, yang telah kami turunkan. Afa antum lahu munkirun, apakah kalian akan mengingkarinya, ya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang Allah berkahi. Kata para ulama, siapapun, ya, di antara manusia apabila Quran dijadikan sebagai pedoman, tuntunan Al-Quran diikuti, ya, petunjuk Al-Quran dilaksanakan, maka mubarakun, dia juga akan mendapatkan keberkahan sebagaimana Quran yang diikutinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Quran itu berkah. Kalau kita ikuti, maka hidup kita juga akan berkah. Itulah hadirin, jadi dalam Al-Quran disebutkan dua hal yang mendatangkan keberkahan, iman dan takwa, dan kedua adalah mengikuti tuntunan Al-Quran, ya. Tentu ketika disebutkan tuntunan Al-Quran, dia termasuk hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Nah, kita bangun pagi ini kan tuntunan dari Nabi, ya, berarti petunjuk Al-Quran, ya, maka kita barokah, gitu. Tuh hadirin rahimakumullah, jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita punya nilai tambah, ya, punya nilai lebih dari nikmat berupa hidup, karena kita manfaatkan untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan tema tentang keutamaan bersolawat, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja saya juga bawa kitabnya ini, ya, judulnya adalah Fi Fadilatis Sholati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan solawat, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di depan juga ada nih tadi, ya, saya lihat ada satu tampilan, ya, tentang keutamaan solawat kepada Nabi. Tapi sebelum itu saya ingin baca beberapa ayat dan hadis, ya, terkait dengan
keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan saya juga bawa kitabnya nih ya, Minhajul Muslim ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu pokok keimanan kita adalah beriman kepada Rasul ya. Dan di antara Rasul itu adalah Rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tentu dalam Al-Quran ya, maupun juga hadis banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Misalnya yang pertama kita bisa baca pada Quran surat An-Nisa ayat 170 ya. Surat An-Nisa ayat 170. Ya ayuhan nas qad ja'akum ya, qad ja'akumur rasulu bil haqq min rabbikum fa aminu khairul lakum. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, qad ja'akum ya, telah datang ya kepada kalian ar-rasul ya, seorang rasul bil haqqi min rabbikum, yang membawa kebenaran dari Tuhan kalian. Fa aminu, maka berimanlah, khairul lakum ya, itu adalah lebih baik untuk kalian. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah ya, di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahkan kepada seluruh manusia ya, umat manusia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya telah mengutus Rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahkan bil haqqi min rabbikum ya, yang membawa kebenaran. Jadi apapun yang diajarkan oleh Nabi, apapun yang disampaikannya, apapun yang didakwahkannya ya, itu adalah apa yang diajarkan Allah kepadanya ya. Bukan hasil atau karangan dirinya sendiri, tapi semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dalam ayat lain kita baca dalam surat apa tuh? At-Tolak atau Al-Qalam, saya lupa. Wa ma yantiqu Al-Qalam ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi ya, wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah bersumber dari hawa nafsunya, illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepada dirinya gitu ya. Maka kita yakin apa yang diajarkan Rasul, maka kita yakin dengan Islam yang diajarkannya gitu ya. Karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan langsung nama ajarannya itu Islam ya. Inna dina indallahil Islam ya. Surat Ali Imran ya, ayat berapa itu? Ayat 19 ya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 8, ayat Ali Imran juga ayat 85 ya. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ya. Bahwa Islam itu pegangan bagi manusia ya. Kalau selain Islam jadikan pegangan, maka rugi di akhirat ya gitu. Kena prank ya, begitu. Betul ya, kata Allah dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairul islami dinan, siapa yang berpegang kepada selain Islam ya gitu, fala yuqbal minhu, gak bakal diterima, kena prank ya gitu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia akan rugi di akhirat ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ya, Allah pilih kita, Allah jadikan kita dapat hidayah Islam ya gitu, petunjuk yang benar mir rabbikum ini ya, dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya, juga sangat terkenal ayat itu ya. Sebagian riwayat menyebut bahwa ini adalah ayat terakhir yang diwahyukan Allah kepada Rasul ketika beliau sedang menunaikan haji ya, haji wada ya, haji terakhir. Karena memang Nabi hanya sekali ya berhaji seumur hidupnya ya, menjelang wafat, 1 tahun menjelang wafatnya baru beliau melaksanakan ibadah haji. Ketika sedang di Arafah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nama Islam itu disebut oleh Nabi ya. Jadi memang agama ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kita diperintah oleh Allah untuk beriman ya kepada Nabi kita Muhammad, fa aminu khairon ya. Berimanlah ya, khairul lakum, karena yang demikian itu adalah baik buat kita gitu. Jadi dengan beriman kepadanya ya, dengan mengikuti tuntunannya ya gitu, dengan menerima dakwahnya adalah khairul lakum ya, sebuah kebaikan ya
bagi umat manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian pada beberapa ayat yang lain kita bisa baca dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Ini juga ayat terkenal ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad ya, melainkan sebagai rahmat ya lil alamin ya, bagi semesta alam ya. Jadi rahmat Islam diutusnya Rasulullah itu adalah rahmat, bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk agamanya ya. Islam itu adalah rahmatan lil alamin ya. Tapi tolong harus betul-betul dipahami dengan sebenar-benarnya nih makna rahmatan lil alamin ya, karena ada sebagian orang, sebagian kecil ya yang memaknakan Islam rahmatan lil alamin itu ya, Islam itu nggak boleh protes ya. Nggak boleh ya pokoknya mah kudu ngalah lah gitu. Kira-kira begitu. Mau diapain juga gitu ya gitu. Jadi jangan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap ya oleh mereka menunjukkan katanya Islam itu bukan rahmat jadinya begitu ya gitu. Padahal rahmat itu bukan berarti kalau kita dizalimi diam, bukan gitu ya kan itu. Jadi bukan berarti kita orang Islam harus ngalah terus ya, bukan. Kadang-kadang itu yang terjadi ya, kita lihat memaknakan rahmatil alamin itu Islam diobok-obok, nabinya dihina diam aja ya kan, Qurannya dihina diam aja, itu baru Islam rahmatil alamin katanya ya begitu. Jadi kalau Islam jamaah umat Islam demo ya itu enggak rahmatil alamin katanya. Padahal yang disuarakan adalah kebenaran ya, misalnya mengingatkan pemimpin dan sebagainya ya gitu, supaya hukum ini benar ya gitu. Ya begitu. Tuh hadirin rahimakumullah. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya, bahwa Rasul adalah rahmat bagi semesta alam ini ya. Maka Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin ya. Kemudian ini juga kita bisa baca dalam surat Al-Ahzab ya. Maka Muhammadun aba ahad min rijalikum ya. Tidaklah Muhammad itu ya ayah dari seorang laki-laki di antara kalian ya. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tapi beliau adalah Rasul Allah ya, utusan Allah, wa khataman nabiyyin ya, dan penutup para nabi. Jadi tidak hanya yakin bahwa beliau itu adalah Rasul ya, beliau adalah nabi, tapi juga harus yakin bahwa beliau adalah khatamun nabiyyin ya, penutup para nabi. Tiada lagi nabi, tiada lagi Rasul gitu. Kalau ada orang ngaku Islam, percaya kepada Rasulullah sebagai Rasul Allah, percaya bahwa beliau adalah Nabi Allah, tapi masih ada tambahannya, percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, ya kacau itu ya, gak beres itu. Kenapa? Wa khatamun nabiyyin, penutup nabi, beliau itu penutup Rasul. Jadi kalau ada yang berkeyakinan ada lagi nabi, ada lagi Rasul setelah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menyimpang gitu, dolun betulun ya gitu ya. Ini saya kalau baca ayat ini ingat guru kita almarhum Pak Kiai Hori Yunus ya gitu. Beliau tuh pejuang yang luar biasa ya, Allah yarham Pak Kiai Hori Yunus. Ketika berjuang bagaimana ya kita mengingatkan saudara-saudara kita yang menyimpang ya dalam urusan yang satu ini ya gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah ya, bahkan saya ketika mengajar di mata kuliah namanya pemikiran modern dalam Islam ya, saya pernah ngajar di salah satu sekolah tinggi ya dulu, udah lama. Kita mengajarkan sebuah aliran ya, aliran modern, kakunya Islam gitu ya. Lalu dalam konsep teologinya gitu, dalam konsep ajarannya itu punya keyakinan gitu, ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW gitu ya gitu, dan pengikutnya banyak di Indonesia ya gitu. Saya jelasin gitu ya, ini siapa tokohnya, lahir di mana, perkembangannya seperti apa di dunia, termasuk di Indonesia ya, kapan datangnya, di mana pusat pergerakannya gitu. Setelah saya selesai menyampaikan ya gitu materi itu, ada mahasiswa yang angkat tangan gitu. Ya rupanya dia pengikut gitu kan aliran itu gitu. Pak Ustadz punten ya, saya yang Pak Ustadz ceritakan itu jadi saya ngikut aliran itu gitu ya, seperti itu ya gitu, orang Bogor ya gitu, dan dia sudah keluarga ya,
dan dia guru ASN di salah satu sekolah di Bogor. Sekarang udah pensiun, ya gitu. Jadi saya ngajar waktu itu, mahasiswanya diantaranya ada beberapa guru ya yang belum S1 waktu itu, jadi kuliah lagi ya itu di sekolah Islam waktu itu. Ya saya ajarkan tentang itu, menyampaikan aliran-aliran itu gitu. Ternyata dia gitu ya, pengikut daripada aliran itu ya, seperti itu ya. Ya sekalian rahimakumullah. Jadi keyakinan terhadap kerasulan Nabi Muhammad ya tidak sempurna, bahkan masih dianggap salah kalau ya bertambah keyakinan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang itu. Ya, misalnya di sini disebutkan inna risalata wa nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Ya. Inna risalah wa nubuwah, sesungguhnya risalah, kerasulan, ya, wa nubuwah dan kenabian, ya, qad inqata'at, itu telah terputus, ya, sudah enggak ada lagi gitu, ya. Fala rasula, dan tidak ada lagi rasul ba'di setelah diriku, wala nabiyya, dan tidak ada lagi nabi setelah diriku gitu. Ini pesan Nabi, ucapan Nabi, ini pondasi ini ya, kaitan dengan keimanan kita kepada Rasul ya gitu. Jadi hal yang harus jadi pegangan gitu ya. Nggak ada tafsir lain kok wa khatamun nabiyyin itu, bukan cincin atau apa itu. Dia adalah khatamun nabiyyin, penutup, dan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi seperti ini diantaranya. Inna risalata wa nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya gitu. Jadi baca Quran itu ya, menafsirkan Quran itu ya, juga kita harus lihat tafsirannya bagaimana hadis Rasulullah ya gitu. Maka terus belajar di sini ya, belajar tafsir ya gitu. Ada kaitan-kaitan ayat dengan hadis, ada ayat dijelaskan oleh ayat dijelaskan oleh hadis begitu. Ada hadis dijelaskan oleh hadis lagi gitu. Bahkan ada yang masuk sampai pada tingkat level pemahaman para ulama yang istihad itu dan seterusnya ya gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini persoalan yang sudah final ya di dalam Islam. Dan kita heran ya kalau kemudian seringkali bermunculan gitu ya orang-orang yang mengaku nabi itu, bahkan di saat makam Rasulullah masih merah istilahnya, belum lama wafat, itu sudah muncul ya gitu nabi-nabi ya yang mendeklarasikan dirinya sebagai nabi gitu ya gitu, nabi palsu gitu ya. Kalau sekarang kan disebutnya hoax ya begitu. Dan yang aneh ada pengikutnya gitu ya gitu. Bahkan di tanah air kita ini di Indonesia juga sangat banyak gitu ya orang-orang yang mengaku nabi, mengaku utusan Allah gitu, menerima wahyu. Bahkan ada yang menerima wahyu di Gunung Bunder ya, di Lewiliang ya. Ya, kabayang teh bagaimana malaikat Jibril datang pakai bahasa Lewiliang benernya kan gitu. Ya, begitu. Macam-macam ya kan itu. Tuh hadirin rahimakumullah. Nah, tentu keheranan kita terjawab sebetulnya. Kenapa? Karena kedangkalan pemahaman agama ya gitu. Jadi dia menafsirkan teks ayat ya gitu, menafsirkan teks hadis ya kumaha sorangan gitu, tidak pakai ilmu ya, tidak pakai kaidah-kaidah sebagaimana para ulama mengajarkan ya, seperti itu. Belum lama juga saya lihat di televisi ya, ada kelompok di Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, beberapa orang yang dia hanya percaya kepada Quran saja katanya gitu. Dan dia tafsirkan Quran seenaknya aja kan ya, dia nggak percaya dengan 2 kalimat syahadat katanya ya begitu. Itu bukan rukun Islam katanya ya. Jawabannya gampang, kenapa begitu ya, dangkal agamanya gitu ya gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Maka kita belajar ya, kita ngaji ya, kita pahami Al-Quran dan hadis ya, sebagaimana para ulama mengajarkan. Jadi sekalian rahimakumullah. Kemudian juga ada hadis lain, Nabi juga bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta ahakuna habba ilai mi waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Dan demi jiwaku pada tangannya, tidaklah beriman seseorang kalian sehingga aku dijadikan yang paling ia cintai melebihi cintanya kepada anak, kepada orang tua, atau kepada siapapun ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa salah satu kesempurnaan keimanan kita adalah indikatornya kita mencintai beliau di atas kecintaan kita kepada apapun ya.
Jadikanlah kita cinta kepada Rasul sama seperti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas kecintaan kita kepada apapun. Ya. Kita cinta kepada istri kita, Rasul lebih kita cintai dong. Gitu. Ya. Kita cinta kepada anak kita, harus Rasul yang lebih kita cintai. Ya. Kita cinta kepada orang tua kita, ya, ibu dan bapak kita, tapi cinta kepada Rasul di atas kecintaan kita kepada mereka. Ini salah satu kesempurnaan keimanan. Ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Ya, aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia yang lainnya. Ya, kita wajib mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Rasulullah mencintai kita. Ya. Apa bukti cinta Rasul kepada kita? 13 tahun dakwah di Mekah, ya, nyawa taruhannya beliau lakukan itu, nggak berhenti. Pernah dinasihati sama pamannya, ya, Abu Talib, ya Muhammad, ya, bisa nggak kamu berhenti berdakwah? Itu orang-orang Quraisy, ya, memintamu untuk berhenti, karena jika tidak engkau akan terus menghadapi mereka. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya, sekiranya matahari tangan kananku, tangan kiri bulan di tangan kiriku, aku akan terus berdakwah. Artinya apa? Binasa sekalipun nggak apa-apa. Kenapa? Bagaimana Rasulullah punya kecintaan kepada kita, ingin terus mengajarkan dakwah kepada kita. Ya. 10 tahun kemudian di Madinah, 23 tahun genap berdakwah dengan segala macam resikonya. Itu cinta Nabi. Ya. Ya. Beliau sebagaimana Rasul yang lain diberikan jatah untuk mendoakan kaumnya, untuk mendoakan umatnya. Dan setiap Nabi, setiap Rasul sudah menggunakan hak mendoakan umatnya itu. Tapi satu Rasul yang masih menunda kesempatan untuk berdoa terhadap umatnya, beliau tidak minta di dunia, tapi nanti akan digunakan kesempatan berdoa nanti di akhirat. Beliau akan minta syafaat kepada Allah untuk menolong umatnya. Itu kecintaan Nabi. Kelak di yaumul qiyamah, Rasulullah Muhammad itulah seorang Nabi, seorang Rasul yang akan memberikan pertolongan dengan meminta kepada Allah agar umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat. Nabi yang lain nggak bisa. Itu bukti kecintaan. Ya. Kemudian bahkan dalam beberapa hadis, Aisyah diantaranya menceritakan, kalau cuaca itu mendung, ya, mulai gelap gitu, ya, kayak gini kita di Bogor, kalau hujan kan mau hujan tuh gelap gitu, ada awan gitu. Itu Nabi kata Aisyah itu mondar mandir tuh ketika melihat awan sudah mulai mendung, ya gitu. Udah awan udah mulai menghitam, ya, bergeser ya di atas itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu mondar-mandir, bolak-balik sampai wajah beliau pun terlihat pucat. Gitu. Tapi setelah kemudian turun hujan turun, maka baru beliau terlihat perubahan di wajahnya. Ada sukacita dan rasa gembira tampak di wajah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha sering menyaksikan peristiwa itu. Akhirnya beliau penasaran gitu. Bertanyalah beliau kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Ya, ketika tadi aku lihat engkau begitu gelisah, mondar-mandir sana sini, wajahmu pucat. Tapi sekarang kok ceria, senang, gembira gitu. Apa gerangan yang terjadi dengan engkau ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, ketika tadi awan mendung, ya, aku khawatir kalau itu pertanda bahwa azab Allah akan Allah turunkan. Kenapa? Karena dulu Rasul-Rasul terdahulu ketika Allah akan menghancurkan kaum Rasul tersebut, Allah mulai azab yang diturunkan itu dalam bentuk awan yang mendung di atas itu. Dan aku takut kalau itu terjadi kepada umatku. Tapi ternyata Allah turunkan hujan, itu bukan pertanda umatku dibinasakan oleh Allah. Maka aku sangat gembira, itu bukan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Bapak Ibu jamaah sekalian, begitu khawatirnya Rasulullah dengan kekhawatiran kita. Anak kita berangkat kuliah, berangkat sekolah bawa motor sendiri, waktunya pulang kok belum ada di rumah. Gelisah nggak kita? Gelisah, ya. Kemarin anak saya pulang ke sekolah Muhammad itu kemana gitu, ya. Rupanya dia nunggu hujan dulu, ya gitu, supaya agak reda. Jamaah sekalian, itulah kegelisahan kita kepada anak kita. Rasulullah lebih gelisah lagi kepada kita. Kalau kita diazab oleh Allah, dihancurkan di muka bumi ini ketika awan mendung, ya. Seperti itu, itulah bukti kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Masa begitu besarnya cinta Nabi kepada kita, lalu kita kemudian ya membiarkan Rasulullah tepuk tangan, sebelah tangan mencintai kita? Jangan, kita cintai Rasulullah, dan itu bagian daripada keimanan kita, kesempurnaan iman kita. Ya, ini hadirin rahimakumullah. Ya, dan kita bersyukur menjadi umat beliau, karena ada sebuah garansi sebagaimana diucapkan oleh beliau, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Setiap kalian yadkhulul jannah akan masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak, ya, kecuali yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, kok ada ya Rasulullah umatmu yang enggak mau? Siapa mereka ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhulal jannah, yang taat kepadaku itu yang masuk surga. Wa man asani faqad aba, yang durhaka kepadaku itu yang aku maksud, yang tidak mau masuk surga. Ya, maka dalam hidup ini kita sebagai umat Nabi Muhammad yang garansi tadi masuk surga, ternyata ada syaratnya. Tidak sekedar umat beliau, tapi harus ata'ani, taat kepada Rasul. Apa yang Rasulullah ajarkan, yang beliau sampaikan, ya kita ikuti, ya. Dan jangan kita durhaka kepada Rasul. Jangan sampai kita bermaksiat, ya, atau mengingkari tuntunan Rasul. Ini hadirin, masih banyak ayat-ayat dan hadis terkait dengan keimanan kita kepada Rasul, ya. Tapi paling tidak bahwa beberapa ayat yang kita baca ini, satu tadi bahwa Allah menyuruh kita untuk beriman kepadanya, ya. Dan kemudian Rasul adalah rahmat bagi semesta alam. Rasul adalah penutup para nabi, ya. Dan kemudian kita wajib mencintai beliau, karena itu bagian daripada keimanan, ya, yang sempurna. Dan kemudian kita, umat Nabi Muhammad, masuk surga itu jika kita taat kepada beliau. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya bawa kitab Tanqihul Qaul ini, hadis-hadis tentang fadilah amal, ya, dan kita baca di sini keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi disebutkan dalam kitab ini, berkata sebagian sahabat, ya, qala ba'du sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu asran, ya, liman shalla alaika marratan wahidah. Ya, mereka berkata begini, ya Rasulullah, itu kan kalau seseorang bersolawat kepadamu, gitu ya, maka Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Sallallahu asran, Allah akan bersolawat, maksudnya Allah akan memberikan rahmat, ya, 10 kali. Liman sholla alaika marratan wahidah, atas orang yang bersolawat untukmu 1 kali saja, ya. Jadi 1 kali kita bersolawat kepada Nabi, ya, Allah memberikan 10 rahmat kepada kita, ya. Ini kan pengetahuan yang umum sekali, ya. Para sahabat apalagi yang langsung berinteraksi dengan Nabi, sering mendengar hadis-hadis Nabi ini, ya. Nah, kemudian mereka bertanya, para sahabat itu kepada Nabi, hal zalika liman kana hadirul qalbi, ya, hal zalika liman kana hadirul qalbi, apakah pahala, keuntungan Allah memberikan rahmat 10 kali itu bagi orang yang bersolat kepada 1 kali, itu berlaku bagi orang yang khusyuk, gitu ya, liman hadirul qalbi, betul-betul dia bersolawat, gitu, ya, khusyuk lah, kita kira begitu, ya, menghadirkan hati. Qala, Nabi menjawab, la, ya enggak juga, ya. Intinya apa? Intinya yang penting dia ngucapin aja, gitu, bersolawat kepada Nabi, ya. Bal huwa likulli musalli ala ghafil, ya. Ya, walaupun dia mungkin sambil beraktivitas, ya, sambil jalan, sambil bawa motor, sambil nyetir, ya, di depan laptop sambil kerja, artinya sedang beraktivitas, gitu, tidak fokus hanya bersolawat, gitu, itu tetap akan mendapatkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala apabila bersolawat kepada Nabi walaupun 1 kali. Bahkan wa yu'tihullahu amsalal jibal, bahkan Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti besarnya sebuah bukit, gitu, ya, betapa besar pahalanya, ya. Wa yu'tihillahu amsalal jibal, ya, wa yu'tihillahu amsalal jibal, Allah akan memberikan kepadanya pahala seumpama besarnya bukit. Wal malaikatu, ini masih dilanjutkan oleh Rasul, wal malaikatu, dan juga malaikat, tad'ulahu, akan mendoakannya, wa tastaghfirulahu, dan akan memintakan ampunan untuknya. Masya Allah. Jadi Nabi memberikan penjelasan kepada sahabat, ya, para sahabat, bahwa ketika kita 1 kali bersolawat kepada Nabi walaupun sambil beraktivitas,
yang lain, maka kita mendapatkan 10 rahmat dari Allah, mendapatkan pahala seumpama besarnya bukit, dan malaikat mendoakan kita, dan malaikat pun memintakan ampunan untuk kita. Banyak sekali untungnya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Wa amma iza kana hadral qalbi, kata Nabi, apalagi gitu kan, kalau bersolawatnya itu betul-betul dengan kehusyuan, fokus pokoknya duduk gitu kan, baca solawat gitu, nggak melakukan aktivitas yang lain. Waktu solati, ya, alaiya, ketika bersolawat kepadaku, ya, betul-betul menghadirkan hati. Fala ya'lamu qadra zalika ilallah, maka nggak kehitung lagi berapa banyaknya pahala yang didapatkan, kecuali Allah saja yang mengetahuinya. Apalagi kalau kita hari Jumat datang ke masjid, ya, azan belum masuk, artinya waktu Jumat masih lama, baca solawat terus oleh kita, sengaja kita mengkhususkan waktu untuk bersolawat, maka fala ya'lamu qadra zalika ilallah, gak tahu betapa besarnya, gak terkira betapa hebatnya pahala yang kita dapatkan dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadirin rahimakumullah, ya. Jadi jelas sekali betapa ibadah yang satu ini, karena diperintahkan Allah Subhanahu wa taala jelas pada Quran surat Al-Ahzab ayat 56, ya. Ayat yang selalu dibaca oleh khatib dalam khutbah Jumat di khutbah kedua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat, ya, bersolawat kepada Nabi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepada Nabi, ya, wasallimu taslima, dan berikan salam untuknya. Hadirin rahimakumullah, ayat ini jelas selalu kita baca, bahkan di tempat saya kalau mau azan juga baca itu tuh. Ya, di kampung juga sama, ya, gitu. Kalau mau azan itu dibaca itu, innallaha wa malaikatahu, gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi Allah menyuruh kita untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad, gitu. Ada yang pernah bertanya, Ustadz, ngapain juga kita bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi? Kan Nabi mu udah jelas jaminannya sorga, gak bakal kesentuh api neraka, ngapain juga kita ngedoain? Ya, kita balikin aja, ya. Salawat kepada Nabi itu sebetulnya untungnya buat kita, baliknya buat kita. Ini innallaha wa malaikatahu itu, ya, itu perintahnya. Untungnya mana? Banyak hadis-hadis Nabi, siapa yang salawat kepada Nabi kita dapat untung bahkan berlipat-lipat. Jadi kita butuh salawat kepada Nabi, sebetulnya kita yang membutuhkan. Satu salawat kepada Nabi dapat 10 kita, ya, gitu. Ini bisnis yang menguntungkan luar biasa, ya, begitu. Tuh hadirin rahimakumullah, yang saya jawab bahwa ini perintah Allah, gitu. Yang kedua, yang untung banyaknya kita, begitu. Lu mau salawat sama Nabi, Nabi nggak rugi, gitu kan, gitu. Kamu salawat kepada Nabi, kamu yang dapat untung banyak, gitu. Ya, Nabi didoain, ya, Nabi dapat untung, tapi kamu lebih banyak lagi untungnya, 10 kali lipat dari yang didapat oleh Nabi, ya, gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang ada, ya, mencoba untuk berlogika, gitu, ya, gitu, tapi logikanya nyebur juga, gitu, kecomberan, gitu. Ya, seperti itu. Itu hadirin rahimakumullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyran, ya. Nabi bersabda, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla alayya alfa marrah, ya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku alfa marrah, 1000 kali, ya, lam yamut, maka dia tidak akan meninggal, dia tidak akan mati, hatta yubasysyarul bil jannah, sampai dia telah diberi kabar gembira pasti dia mendapatkan surga. Masya Allah. Jadi kalau kita biasa bersolawat bahkan sehari sampai 1000 kali bersolawat, gak bakal mati kita, kecuali saat kita mati malaikat datang dulu ke kita ngasih kabar, ente dapat surga, yubasysyarul bil jannah, dikabari berita gembira berupa surga, ya. 10 menit Pak kita baca solawat 100 kali beres, ya, gitu. Kita bagi 5 kali,
ya. Udah 500 kali. Ya, gitu. Ada waktu yang lebih panjang kita leluasa, tambah 500 lagi. 1 jam lah kurang lebih. Beres 1 hari. Bisa kah Ustadz? Bisa, lamun orang boga kahayang. Ya kan, masalahnya kan kita malas aja. Ya gitu. Kalau main HP sampai panas itu HP tuh. Wah, terus kan udah 20 tuh itu apa baterainya tuh udah merah, langsung cari casannya kan? Langsung dicolokin begitu. Ya gitu. Kita begitu menikmati hal-hal sesuatu yang hanya sekedar boleh atau entertain gitu ya. Tapi sesuatu yang menguntungkan di akhirat kita, kadang-kadang kita ya kurang begitu berminat begitu. Ya gitu. Maka ada doanya, saya udah ajarin sama guru saya. Doanya ya. Nah, Allahumma paksakeun. Jadi harus kemauan kuat diri kita, ya gitu. Ya. Orang-orang yang tergabung dalam satu jamaah tarekat misalnya, ya. Tarekat Naqsabandiyah, tarekat Qadariyah, Saziliyah dan sebagainya. Ya, salah satunya adalah kesabaran di dalam berzikir. Komitmen mereka, ya. Mereka taat kepada mursyid guru-gurunya itu. Kata mursyidnya amalkan ya 1000 kali. Itu pasti tuh diamalin, ya. Di dunia ini ada 2 kelompok manusia yang ketaatannya itu enggak diragukan. Yaitu pengamal tarekat, pengamal tasawuf, yang kedua adalah tentara. Ini kepatuhannya nggak bisa diragukan ini. Wah, luar biasa itu. Al-Junud ya, tentara-tentara itu, ya gitu. Ini kepatuhannya luar biasa, disiplin, ya gitu. Kita orang swasta kalau kerja ya suka telat-telat, suka terlambat. Ya gitu. Alasannya macam-macam. Tentara mah nggak bisa terlambat ya gitu. Diantisipasi gimana supaya tidak terlambat, ya gitu. Ahli tarekat begitu, ya. Itu kalau mengamalkan wiridan sekian ribu diamalin itu, ya kan gitu. Tuh hadirin rahimakumullah. Jadi barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal kecuali telah dikabari sebelumnya mendapatkan surga. Dan hadirin rahimakumullah, kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah merupakan satu amalan yang akan diijabahnya doa-doa kita, ya gitu. Bahkan semakin banyak kita bersolawat, ya, maka hajat kita akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa kita, ya, sesungguhnya tercukupi dengan baca solawat saja. Maka jangan heran kalau suatu waktu kita bertemu dengan orang soleh, seorang alim, seorang ulama gitu, lalu kita sampaikan hajat kita, ya, ulama, kiai, guru, doain saya gitu. Lalu yang bersangkutan, kiai atau syekh atau guru yang kita minta mendoakan kita, dia hanya membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu aja gitu. Enggak nyebutin apa yang kamu minta, nanti saya minta sama Allah, enggak. Ya. Itu ada hadisnya ternyata. Jadi dengan kita bersolawat kepada Nabi saja itu sudah merupakan doa kita. Dan Allah Maha tahu apa yang kita hajatkan. Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan, ya, seperti itu. Tuh hadirin rahimakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang salawat kepadaku 1 kali, Allah berikan rahmat 10 kali. Wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'ah. Siapa yang 10 kali bersalawat kepadamu, maka Allah akan berikan rahmat 100 kepadanya. Wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi biha alfan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka 1000 kali Allah memberikan rahmat kepadanya. Wa man shalla alayya alfan lam tamassuhu annar. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, lam tamassahun nar, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainaru jahannam, tidak akan disentuh oleh api neraka jahannam. Allahu akbar, ya. Ini hadirin rahimakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling utama ay aqrabuhum, yang paling dekat dengan Nabi, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya adalah yang paling banyak baca solawatnya. Ini kata Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat denganku. Kita kan ingin dekat dengan Nabi, ya. Dulu para sahabat hidup dengan Nabi sampai nggak mau pisah dengan Nabi. Ada seorang sahabat sampai badannya kurus kerontang karena memikirkan dirinya, dia begitu bahagia hidup bersama Nabi. Nanti di akhirat dia berpikir, saya nggak bakal ketemu Nabi lagi, saya nggak bisa ketemu lagi. Kalaupun dia masuk surga, Nabi pasti surganya tingkat tinggi, dia pasti tingkat ekonomi gitu kan, nggak bakal punya kesempatan ketemu Nabi. Sampai dipikirin siang malam, badannya sampai kurus begitu, ya.
Kita di dunia ini yang belum pernah ketemu Nabi, masa kita nggak rindu pengen ketemu Nabi? Sahabat yang udah ketemu saja, oh mereka sangat ingin bisa lagi bersama Nabi. Maka kita yang belum pernah ketemu ini, ya, walaupun mungkin ada sebagian yang sudah Allah izinkan lewat mimpi ketemu Nabi, kan itu pasti ketemu dengan Nabi, ya. Ketika kita di dunia nggak diberikan kesempatan, mimpi pun tidak, maka tentu kita ingin untuk bisa dekat dengan Nabi. Dan Nabi mengatakan di antara amalan yang membuat kita dekat dengan beliau, banyak-banyak kita bersolawat kepada beliau. Inna aula nasi biyaumil qiyamah aksaruhum ala solatan, yang paling banyak baca solawatnya, ya. Ada amalan-amalan yang memang disebutkan oleh Nabi membuat kita umatnya ini akan dekat dengan Nabi. Di antaranya tadi solawat. Yang kedua, kalau peduli sama anak yatim, ya, anak-anak yatim, apalagi dari kurang mampu gitu ya, gitu. Kita bantu, ya, gitu. Pokoknya anak yatim kita sayangi, ya, gitu. Maka Rasulullah mengatakan begini, ana wa kafilul yatim hakadha, aku dengan yang mengurus anak yatim, yang sayang kepada anak yatim, seperti ini, jari dengan telunjuk, ya, jari tengah dengan telunjuk, dekat, ya, gitu. Kedudukannya nanti di dalam surga, ya, gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah dengan senantiasa kita memperbanyak sholat sunnah. Ya, di samping sholat fardu kita kerjakan, karena dulu ada seorang sahabat yang suka membantu Nabi di dalam kebutuhan waktu malam, menyiapkan air. Sahabat itu suka nginap dan beliau menyiapkan air, gitu. Karena sahabat ini baik sekali kepada Nabi, suka bantu-bantu, ya, gitu ya. Nabi menawarkan, kamu mau dapat apa dariku, itu kan. Ternyata sahabat ini minta, doakan saja aku ya Rasulullah, supaya nanti aku bisa dekat denganmu nanti di surga, gitu. Ada enggak yang lain doanya yang pengen aku doakan kepada Allah untukmu? Enggak ada, itu aja ya Rasulullah, ya. Aku minta doakan biar aku nanti bisa dekat bersamamu nanti dalam surga. Maka Rasulullah, baiklah kalau demikian aku akan berdoa kepada Allah supaya kau bisa dekat denganku, tapi satu hal, tolong perbanyak sujud. Maksudnya sholat sunnah, gitu. Jadi orang yang senantiasa membiasakan sholat sunnah itu juga punya kesempatan untuk bisa dekat bersama Rasul nanti di yaumul qiyamah. Amin. Ini hadirin rahimakumullah, inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Berikutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun. Tidaklah sebuah doa itu kecuali antara doa itu ada dengan langit ada hijabun, ada hijab, ada penghalang. Hatta yusolliya alayya, sampai ia bersolawat kepadaku. Faida shalla alayya, ketika dia bersolawat kepada in khoroka fi zalikal hijab, ya, maka akan terbukalah, ya, gitu, hijab tersebut, ya, warufi'a du'a'u, maka doa itu akan dinaikkan, maka doa itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu adab dalam kita berdoa, agar doa kita diijabah oleh Allah, maka hendaklah doa itu disertai dengan kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita bersolawat tuh di samping alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, begitu ya, gitu. Atau Allah alhamdulillahirabbil alamin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan ada yang panjangnya, Allahumma sholli ala Muhammad sholatan tunjina biha, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi wa malaikatuhu isyrina marrah wa lam yamut hatta yubashshar bil jannah. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah memberikan rahmat kepadanya, dan malaikat akan bersolawat kepadanya sebanyak 20 kali, ya, dan dia tidak akan mati kecuali telah dikabari untuk masuk surga, ya. Jadi malaikat akan mendoakan, ya, kita, ya, artinya bersolawat, malaikat mendoakan kita bahkan berkali-kali lipat, ya, dari solawat yang kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, masih banyak, ini beberapa hadis juga saya lewat, ya. Mudah-mudahan dari sebagian hadis yang dibaca ini sekali lagi memberikan tambahan motivasi, ya, buat kita betapa amalan yang diperintahkan Allah bersolawat kepada Nabi ini amalan yang luar biasa, ya. Dan salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasul adalah dengan kita banyak-banyak bersolawat, ya. Tanda cinta kita kepada seseorang, kita sering menyebut nama orang yang kita cintai itu, ya. Selalu kita ingat dimanapun, ya. Dulu waktu kita masih remaja, ingat lagu Dina Mariana, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, ya kan, ingat gak?
Ya gitu. Anak sekarang nggak tahu, kalau yang tahu lagu itu pasti udah tua ya gitu. Tuh hadirin rahimakumullah. Jadi kita ingat selalu kepada Rasul ya. Dan ini tanda cinta kita kepada Rasulullah karena Rasulullah sudah mencintai kita. Demikian kiranya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan tidak ada yang nanya ya. Cukup aja kita tutup ya waktu syuruk. Mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang kita diskusikan, yang disampaikan, kita mutolaah bersama ini menjadi ilmu yang manfaat. Allah berikan keberkahan hidup kita untuk selalu ibadah kita kepada Allah, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah ya. Karena ini ada fenomena yang hari ini lagi rame nih, ada SCBD ya, Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Ini lagi rame ya. Mudah-mudahan anak kita selamat, Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.